Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan pengawas di seluruh Indonesia dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi, juga mengingatkan bagi yang lupa dan mungkin eh, bagi Bapak Ibu pengawas calon peserta UKKJ bisa menjadikan bekal nanti pada saat mengikuti UKKJ nanti. Bapak Ibu sahabat SBSB dimanapun berada, surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 3 Juni kemarin ini memberitahukan tentang pelaksanaan jadwal uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Kalau untuk guru sudah ditutup kemarin ditutup besok tanggal 24 karena pemberkasannya di tanggal 14 sampai 24 Juni. Tapi untuk pengawas ini yang JF pengawas ini pendaftaran dan pemberkasan secara mandiri ini tanggal 24 besok sampai tanggal 9 Juli. Nah, berbahagialah Bapak Ibu yang mendapatkan UKKJ periode kedua karena eh, di Kementerian Agama lebih menyiapkan diri dan sudah punya pengalaman pada tahap pertama kemarin sehingga Bapak Ibu tidak perlu bingung kalau mau konsultasi, mau nanya-nanya kemana, maka Bapak Ibu silakan koordinasi dengan Kanwil Kemenak masing-masing. Tentu dalam hal ini adalah kawan-kawan pengawas yang diangkat oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu di Kementerian Agama itu di Kanwil provinsi masing-masing itu ada operatornya untuk pelaksanaan UKKJ. Jadi Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta atau tidak bisa ditanyakan. Tentu bagi kawan-kawan yang dari madrasah bisa tanya ke bidang madrasah, yang kawan-kawan PAI bisa tanya di bidang PAPKI, atau mungkin ada yang bidang PAKIS atau PAIS, ya, silahkan koordinasi masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membagi pengalaman di tes kemarin, di periode pertama, itu banyak sekali kawan-kawan yang tidak lulus, mungkin karena kurangnya persiapan atau sesuatu dan lain hal. Nah, Bapak Ibu yang hari Senin besok sudah mulai pembekalan. Insya kalau di aplikasi SIM PKB-nya mungkin saya tidak perlu memberikan informasi karena di YouTube saya sebelumnya sudah saya berikan eh, informasinya. Nah, Bapak Ibu di uji kompetensi ini yang perlu diperhatikan adalah lini masa. Karena ini menentukan Bapak Ibu nanti tertinggal atau tidak tentang apa namanya eh, kegiatan ini. Jadi tentu Bapak Ibu yang perlu diingat jadwal ini. Jadi tanggal 24 Juni ini berarti besok ini sudah mulai pemberkasan. Maka nanti ada beberapa tahap seperti di video yang saya jelaskan ada 4 tahapan, yaitu pemberkasan, kemudian nanti validasi hasil pemberkasan, kemudian pelaksanaan uji kom, dan yang terakhir nanti pengumuman atau hasilnya. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Ingat di tanggal 24 sampai tanggal 9 Juli ini adalah waktu batas pemberkasan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lewat tanggal 9, maka tidak bisa lagi melakukan pemberkasan. Sekali lagi Bapak Ibu terpanggil atau tidak, terdaftar atau tidak, silahkan ditanyakan ke Kanwil Kementerian Agama masing-masing. Kemudian perlu diingat-ingat bahwa nanti mulai tanggal 10 bulan Juli sampai dengan tanggal 17, silahkan buka akun SIM PKB-nya lagi. Karena untuk melihat apakah berkas kita sudah lengkap atau belum.
berkas kita diterima atau ditolak. Jika berkas kita ditolak tetapi karena untuk perbaikan, silakan diperbaiki. Masa perbaikannya ada di tanggal 18 sampai di tanggal 24. Kemudian nanti ada verifikasi berkas tahap kedua dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya tanggal ini harus Bapak Ibu ingat-ingat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengingat tanggal, ya sudah kelewatan lagi seperti di periode pertama. Periode pertama pesertanya ada yang terdaftar ada 600 sekian, tapi yang bisa ikut tes hanya 81 dan yang lulus hanya 31. Kemudian yang selanjutnya eh, materi uji kompetensi. Materi uji kompetensi ini untuk pengawas hanya ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Tetapi Bapak Ibu di kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ini nanti lebih banyak yang ditanyakan adalah tentang SJT-nya. Jadi nanti soal-soal itu untuk kompetensi manajerialnya itu adalah berbentuk SJT atau situational judgment test. Itu situasi yang setiap hari kita temui atau mungkin kita lakukan. Jadi Bapak Ibu di Perdirjen nomor 7328 tentang model kompetensi pengawas, maka di dalam UKKJ ini yang dites ini adalah indikator pelakunya ini. Kita ada 5 level, jadi masing-masing kompetensi, 3 kompetensi tadi ada 5 level, itu level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Di mana di masing-masing level nanti itu ada indikator pelakunya. Tuh. Kemudian yang perlu diketahui juga ini untuk soal bagi yang pengawas muda Kemadya itu ada 72 soal, waktunya 105 menit. Kemudian soal studi kasusnya 12 soal, waktunya 60 menit. Bagi yang kawan-kawan dari Madya ke Utama, soal SJT-nya 45 menit, waktu yang disediakan 75 menit, kemudian studi kasusnya tidak ada tetapi diganti dengan wawancara. Nah, ini Bapak Ibu, di kerangka operasional model kompetensi pengawas ini gampang banget. Cuman ada masing-masing level cuman ada 1 kata saja. Di level 1 itu memahami, level 2 mulai menerapkan, di level ketiga menganalisis, kemudian level 4 mengevaluasi, dan yang level 5 membimbing. Jadi memahami dengan apa yang mestinya kita kerjakan, itu kan, kemudian menerapkan apa yang kita pahami, menganalisis apa yang sudah kita terapkan atau sudah kita laksanakan, dan mengevaluasi hal-hal yang sudah kita analisis tadi, kemudian yang level kelima membimbing. Kata kuncinya cuma itu. Kemudian Bapak Ibu ini kisi-kisi. Nanti kisi-kisi silahkan juga di-download di deskripsi pada video ini akan saya sertakan. Saya ingat beberapa soal di mana Bapak Ibu saran saya nggak usah memikirkan soalnya nanti seperti apa, saya bisa apa mengerjakan apa tidak. Saya yakin, saya yakin-yakinnya Bapak Ibu pasti bisa. Itu. Kenapa pasti bisa? Karena masing-masing soal itu ada 5 option jawabannya. Bapak Ibu mau jawab A ya benar, jawab B ya benar, jawab C ya benar, jawab D ya benar, jawab E ya benar. Tetapi kenapa tidak ada yang tidak lulus? Nah, karena beda levelnya. Maka Bapak Ibu usahakan dalam menjawab itu setidak-tidaknya kita ada di level 4, syukur-syukur level 5. Saya kasih contoh misalnya begini. Pak Ahmad adalah seorang pengawas sekolah. Pak Ahmad sedang melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan di wilayah binaannya tentang penerapan IKM. Namun demikian, sudah 3 kali pertemuan, kepala sekolah dan dewan gurunya masih banyak yang belum paham tentang IKM. Nah, seandainya Anda atau seandainya saudara menjadi Pak Ahmad, apa yang ingin Anda lakukan? Pilih salah satu, yang A,
itu ya biarkan saja karena kita sudah capek. Dan B, kita meminta bantuan dengan guru binaan di satuan pendidikan lain yang dalam satu wilayah tetapi dia sudah mumpuni. Yang C, kita bersama-sama dengan sekolah lain menyelenggarakan IHT. Kemudian nanti yang E, kita meminta bantuan terhadap pengawas sekolah lainnya untuk membantu bersama-sama menyelenggarakan IHT. Jadi Bapak Ibu jawab apa saja benar. Terus ada lagi nanti begini, eh, jika setelah melakukan pendampingan, saudara diberikan uang transport oleh kepala satuan pendidikan, apa yang Anda lakukan? Jawabannya A, menolak dengan memarahi kepala sekolah. Ini walaupun nggak mungkin, kira-kira gitu kan. Kemudian yang B, tetap menerima karena memang kita butuh uang transport misalnya gitu kan. Itu kan ya benar juga. Nanti yang C, kita menolak dengan memberitahu kepala sekolah karena pengawas adalah mitra kepala sekolah untuk menjalankan tugas-tugas pengembangan satuan pendidikan sehingga tidak perlu diberikan transport. Walaupun ini juga tidak mungkin, tapi ini kan kira-kira jawaban yang paling benar kan gitu. Kemudian yang E, dibuka dulu isinya, sekiranya pantas kita terima, kalau tidak pantas kita pulangkan. Kira-kira begitu soalnya. Jadi, Bapak Ibu, saran saya tidak perlu mikirkan soal-soal dan tidak perlu belajar, yakin saja. Jadi, dijawab yang kira-kira ini kalau permintaan atau pesan dari Kemendikbudristek itu dijawab dengan jujur. Tapi nanti kalau kita jujur malah nggak lulus dalam tanda petik. Ya, yang kita lakukan yang kita jawab. Intinya semestinya secara idealnya apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira begitu. Jika itu yang Bapak Ibu lakukan, maka yakinlah Bapak Ibu lulus. Demikian informasi singkat ini mudah-mudahan membantu. Jika Bapak Ibu membutuhkan informasi yang lebih detail, silahkan komentar di kolom komentar pada konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.